Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anissa Nurul Fitriani dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Sukabumi. Saudara, di Sapa Sukabumi kali ini adalah pembahasan yang sangat menarik karena kita akan membahas mengenai seorang yang sangat berjasa dan juga telah memimpin kota Sukabumi selama kurun waktu 1 tahun 5 bulan. Siapa lagi kalau bukan Bapak PJ Wali Kota Bapak Kusmana Hartaji. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa berbincang nih Pak. Ini suatu kehormatan bagi saya, akhirnya saya bisa ikut mengulas perjalanan Bapak selama 1 tahun 5 bulan, betul? Betul. Oke. Nah, selain Bapak PJ Wali Kota, telah hadir juga bersama kita ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Rahmat Sukandar. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Oke. Sehat ya Pak ya? Kita masih semangat pagi ini. Lalu setelahnya ada Kak Subag Doktim Ibu Ros Kristiana Sari. Selamat pagi Ibu. Oke. Ini spesial sekali karena 3 narasumber kita langsung hadir di satu tempat dan kita akan ikut mengulas perjalanan Bapak PJ Wali Kota selama memimpin kota Sukabumi. Namun sebelum kita membahas mengenai program dan juga pengalamannya, saya akan sedikit mengulas tentang latar belakang Bapak PJ Wali Kota nih Pak. Boleh diceritakan sedikit nih, latar belakang Pak PJ Wali Kota sebelum menjabat dan memimpin kota Sukabumi ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi sebelum menduduki menjadi pejabat wali kota dan ditugaskan oleh Gubernur Jawa Barat terdahulu Pak Ridwan Kamil, saya itu menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil kurang lebih 5 tahun. Dan setelah itu saya beralih pada tanggal 5, kalau tidak salah ya, 5 September, itu saya beralih menjadi Kepala Asisten 3 Administrasi Setda. Ya, jadi usulan saya sebetulnya waktu itu dimintakan oleh beliau untuk siap menjadi salah seorang pejabat wali kota di satu daerah. Oke. Ini untuk lebih detailnya nih, kapan Bapak resmi dilantik oleh Bapak Gubernur ini? Ya, jadi saya dilantik pada tanggal 20 September 2023. Oke. Di tanggal 20 September sampai beberapa bulan ke depan nih, pas waktu awal-awal menjabat nih Bapak, hal pertama apa yang Bapak ambil ketika Bapak mengemban amanah ini? Ya, yang pertama otomatis saya akan berorientasi untuk memahami kondisi kota Sukabumi melalui silaturahmi keliling, ya, datang katingali tarang gitu kan, agar juga lebih mengenal. Dan memang itu kebiasaan saya yang sudah beberapa kali juga mengalami mutasi, rotasi gitu kan. Jadi salah satunya yang ingin mengenal adalah saya langsung kunjungi 7 kecamatan. Selain juga beberapa perangkat daerah yang saya kunjungi untuk memahami dan ada chemistry gitu, karena membangun kota Sukabumi itu tidak cukup oleh pimpinannya sendiri tapi harus kebersamaan. Iya betul sekali. Apalagi Bapak ini sebetulnya orang Bandung. Betul. Datang ke Sukabumi pastinya juga harus mengenal beberapa kepala daerah yang ada di pelosok-pelosok juga. Iya betul. Nah ini Pak, program unggulan yang Bapak bawa untuk kota Sukabumi ini selama menjabat selama 1 tahun 5 bulan ini, kira-kira apa aja nih program unggulannya? Jadi di latar belakangnya dengan pengalaman saya hampir bertugas kurang lebih 30 tahun di bidang koperasi dan UKM. Makanya yang pertama kita lakukan bagaimana meningkatkan perekonomian di kota Sukabumi yang berdasarkan potensi sekilas bahwa potensi untuk ekonomi di Sukabumi begitu terang benderang gitu ya. Betul. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana akses pasar produk-produk UKM bisa berkembang karena itu menjadi sesuatu yang bisa diandalkan di kota Sukabumi. Yang pertama melalui kegiatan hobi yang kita lakukan, tapi di dalam suatu event itu pasti ada UKM yang harus terlibat gitu. Jadi bagaimana caranya agar setiap kegiatan, setiap program UKM itu hadir di sana. Oke. Dengan program UMKM dan juga ekonomi Sukabumi yang begitu berbeda dengan di Bandung nih Pak, tantangan terbesar apa yang pernah Bapak lewati sebelumnya? Jadi beberapa hal sebetulnya
kesiapan juga aparatur, ya, kesiapan untuk merubah kebiasaan juga kan sebetulnya potensi Kota Sukabumi itu kan tidak apa namanya tidak di sumber daya alam, tapi kan perdagangan dan jasa ya. Betul. Di sini kita melihat apa namanya bagaimana kita melakukan sesuatu, contohnya beberapa event yang kita lakukan seperti Culinary Night, terus juga bagaimana batik Sukabumi yang selama ini belum muncul, kita coba munculkan. Tantangannya kesiapan aparatnya dan kesiapan juga para pelaku usahanya untuk bisa bangkit. Alhamdulillah mulai beberapa pertemuan, mulai beberapa kita lakukan dulu sajalah. Terpenting ada kemampuan, keinginan gitu. Ya walaupun agak sedikit lambat-lambat, tapi karena kita tuntut, tapi pendekatannya kan tetap humanis, kita lakukan untuk bagaimana apa yang saya inginkan itu bisa didukung gitu ya. Karena tanpa dukungan mereka juga kita akan sulit gitu kan. Oke. Selain itu Pak, kebijakan dan inovasi apa yang menurut Bapak sangat berdampak bagi masyarakat Sukabumi ini? Dengan adanya event-event yang kita lakukan secara berturut-turut ya, minimal 2 bulan sekali kan membuat gairah untuk berbisnis itu mulai bangkit ya. Karena saya lihat beberapa jasa restoran, jasa kafe itu cukup potensial di Sukabumi itu. Di setiap malam suka ramai kan itu juga potensi. Kenapa kita juga tidak bisa melakukan seperti itu untuk para pelaku UKM yang selama ini juga dimiliki oleh Kota Sukabumi gitu ya. Tantangannya sebetulnya di perizinan salah satunya. Tidaklah tantangan berat bagi kita. Kalau mau ngadain event itu harus ada izin dari mulai level bawah ya, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai aparat gitu kan. Betul-betul. Dan ini yang harus mulai kita lakukan pendekatan yang komprehensif gitu. Bagaimana beberapa kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi itu didukung oleh semua pihak. Ya. Iya, Termasuk juga tatanan PKL gitu kan, yang ingin difasilitasi, tapi juga bagaimana kita bisa menertibkan kota yang tetap kota indah, tapi juga ekonominya bangkit. Gitu. Oke. Tadi Bapak sempat membahas sedikit mengenali event Culinary Night. Ini saya akan kembali mengulik tentang tujuannya, prosesnya seperti apa, bahkan hasilnya yang didapat itu seperti apa yang melibatkan UMKM yang ada di Kota Sukabumi. Namun hal itu kita jeda dulu karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Sapa Sukabumi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sampah Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Dan kita masih berbahas dengan Bapak PJ Wali Kota Sukabumi, Bapak Usmana Hartaji, dan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Rahmat Sukandar, juga Ibu Ros yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Tadi kita sempat membahas sedikit mengenai event Culinary Night yang sangat menarik perhatian nih, Pak PJ. Ini kenapa bisa ada event Culinary Night ini, latar belakangnya seperti apa dan tujuannya itu apa nih Pak? Ya, tujuannya, terima kasih Teh Anita. Jadi tujuannya sebetulnya bagaimana mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para pelaku usaha. Ya, karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha yang selama ini saya pahami. Dan berdasarkan apa yang disampaikan beberapa pelaku usaha di tingkat Jabar maupun nasional. Yaitu yang pertama akses pemasaran, akses pembiayaan, ya termasuk juga sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah untuk lebih meningkatkan karena kelihatannya SDM di kita sudah mumpuni ya di pelaku usaha. Salah satunya bagaimana akses pemasaran itu menjadi ditingkatkan oleh kita. Karena tugas pemerintah salah satunya bagaimana meningkatkan akses pemasaran produk-produk UMKM melalui promosi. Ya, salah satu bentuk promosinya
adalah melalui Culinary Night, ya, berkaca kepada beberapa daerah di Solo, di Bandung, ya, ada beberapa event yang bisa merangkul beberapa komunitas dengan rileks bersama, tapi memunculkan potensi-potensi yang ada gitu kan. Pertama kita lakukan di eksterminal, ya, dan sekarang mungkin dilanjutkan oleh pihak swasta untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi alhamdulillah dari satu sisi kita mau promosinya itu kan juga mesti komprehensif gitu kan. Betul. Ada pelaku-pelakunya baik di makanan, minuman dan oleh-oleh, termasuk juga hiburannya agar bagaimana memancing para masyarakat hadir. Karena saya lihat masyarakat Kota Sukabumi ini sangat antusias sekali kalau ada event gitu ya, baik musik ataupun lainnya. Makanya ini adalah kesempatan yang baik bagaimana bisa meningkatkan hasil tersebut. Walaupun waktu itu pembukaannya hujan, tapi tetap pengunjung cukup luar biasa. Iya. Karena kita punya lahan yang selanjutnya juga yang kedua ya kita lakukan juga, kita melihat juga potensi yang ada di Jalan Dago. Tadi kendalanya memang di perizinan, tapi alhamdulillah bisa dengan Teratasi komunikasi gitu ya? Bisa teratasi. Dan terakhir dengan volume usaha hampir 600-800 juta gitu ya. Kan bahkan juga ada pelaku usaha yang sehari itu dapat sekitar 40 jutaan lebih gitu kan. Di mana ada pedagang sehari dapat 40 juta gitu kan. Betul. Nah, ini juga membuat semangat gitu kan untuk terus mengembangkan kuliner di Kota Sukabumi ini menjadi termasuk eventnya menjadi ciri khas ya. Selain itu juga kita menonjolkan yang fashionnya di batik. Jadi pada saat ada kuliner night, barangkali ada pelaku usaha di fashion juga bisa ikutan gitu. Betul. Ya, apalagi juga didukung oleh musik-musik yang memancing masyarakat untuk datang ya, gitu. Betul. Ya, jadi ekonomi insya Allah lah dengan volume usaha dari kan kita juga menyarankan agar IO itu mencatat ya, mencatat berapa sih hari ini transaksinya. Itu pengembangan kami di ya saya bawa ya di beberapa pengalaman yang pernah kita lakukan di tingkat Jabar mau nasional maupun bahkan internasional gitu ya. Jadi di beberapa internasional seperti di Moskow itu kan ada lapangan tertentu yang memang 2-3 malam itu ramai banget. Kenapa kita Kota Sukabumi kecil tapi kan punya potensi. Kenapa itu tidak bisa dilakukan oleh kita? Ya. Saya melihat kondisi di Moskow, di Turki, baik juga di Bangkok gitu kan, itu juga ada beberapa titik gitu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menikmati sajiannya dan juga sekaligus menikmati musiknya dan suasana silaturahminya gitu. Betul, karena memang masyarakat Sukabumi ini begitu tertarik dengan event-event seperti itu, Pak. Ditambah lagi walaupun hujan deras, masyarakat Sukabumi tetap antusias, ditambah lagi dengan banyaknya kuliner dari UMKM yang ada juga di Kota Sukabumi. Nah, sekarang saya akan beralih ke Bapak Rahmat Sukandar selaku Kabag Diskominfo. Kepala Dinas Diskominfo. Begitu, mengenai event Culinary Night ini, pastinya tidak lepas juga peran penting Bapak sebagai Kepala Dinas Diskominfo ini bisa diceritakan terlebih singkat ini bagaimana sampai akhirnya si event ini bisa sukses dan juga peran Kepala Dinas Diskominfo ini apa saja nih Pak? Ya, terima kasih Teh Isa ya. Jadi memang sesuai tupoksi kami, Diskominfo itu salah satunya bisa dikatakan sebagai corongnya pemerintah daerah lah. Jadi kami dalam pelaksanaan Culinary Night itu mencoba untuk mempublikasikan apa yang menjadi tujuan utamanya. Kemudian juga kita mempublikasikan agar semakin banyak masyarakat yang berkolaborasi dalam pelaksanaan maupun sekedar untuk hadir di acara Culinary Night itu. Alhamdulillah kami bisa kolaborasikan, tidak hanya dilaksanakan oleh Kominfo itu, tetapi juga dengan teman-teman media, dengan teman-teman influencer. Hasilnya bahkan saya pantau yang hadir itu tidak hanya warga Kota Sukabumi, alhamdulillah kemarin itu. Yang paling jauh dari Lebak, Banten ada yang kesini. Sengaja datang untuk Culinary Night. Ini berarti berkat informasi yang tersebar begitu cepat. Betul. Gitu ya, Pak? Karena memang objek layanan Sukabumi itu sebenarnya tidak hanya warga Kota Sukabumi.
kami juga melayani Cianjur Selatan, melayani warga Kabupaten Sukabumi, udah pugu lah, udah jelas ya. Termasuk yang Banten itu. Dengan kegiatan yang Culinary Night kemarin itu jadi punya tujuan. Betul. Alhamdulillah, traffic wisata berkembang, kuliner berkembang gitu. Nanti UMKM juga berkembang gitu. Iya. Dan itu pastinya harapan seluruh pimpinan pemerintah yang ada di Kota Sukabumi ketika ada suatu event itu pastinya bisa mengangkat sektor yang lain. Seperti tadi kata Bapak, wisatanya juga jadi naik, otomatis kulinernya juga lebih naik. Nah ini Pak, selain penyebaran informasi nih, kegiatan apa aja yang ditunjang oleh Diskominfo untuk mensukseskan semua kegiatan dari pimpinan daerah Kota Sukabumi, terkhususnya Pak PJ ini Pak? Alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak PJ ini terkait dengan manajemen jaringan internet di pemerintah Kota Sukabumi ini sekarang sudah semakin berkembang. Kita tahu betul bahwa perkembangan dunia IT sekarang ini kan sangat pesat ya. Tentu ini harus diimplementasikan termasuk di dunia pemerintahan. Alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau, implementasi sistem elektronik di dunia pemerintahan, sistem digitalisasi ini berkembang sangat pesat. Kami sebagai koordinator di bidang itu sangat didukung oleh beliau. Gitu. Oke. Terima kasih sekali. Oke, siap. Sekarang saya akan bertanya ke Ibu Ros Kristiana Sari sebagai Kasubag Dokumentasi Pimpinan. Ini pasti sangat dekat kaitannya dengan Bapak PJ Wali Kota. Sangat dekat. Sangat dekat sekali. Sebenarnya kalau misalnya ada kegiatan ini, kalau nempel. agak kurang ya Pak ya? Betul. Ya, perangko. Nah, boleh dijelaskan lebih singkat nih, tugas dan tupoksinya sebagai Dokpim Bapak PJ Wali Kota Sukabumi? Baik, terima kasih. Mengenai tugas pokok dari Dokpim, yakni dokumentasi pimpinan, tentunya kami terus melekat dengan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan kami, Pak PJ, dan itu memang sudah tugas pokok. Selain PJ ada wakil, kebetulan kan ada wakil kan, jadi tunggal. Ya, tunggal. Spesial, priorisasi. Spesial. Ya. Spesial. Banyak hal ya Pak. Ya, semua kegiatan yang dilakukan dan dihadiri oleh Pak PJ tentunya kami melaksanakan peliputan, pendokumentasian juga publikasi. Ya, ada beberapa medsos yang aktif yang sering kali kami lakukan di share kegiatan. Di antaranya adalah IG, kemudian juga Facebook, ada juga YouTube meskipun kurang aktif Pak YouTube-nya. Dan alhamdulillah juga para media juga mengambil dari web kita juga. Semua kegiatan ada di situ komplit. Tinggal barangkali merangkai kata-kata dengan bahasa sendiri, itu saja. Jadi tidak ada kegiatan pimpinan yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Insya Allah semua arsipnya ada di Dokpim. Aman Pak, semua kegiatannya semuanya pasti terdokumentasikan dengan baik, dan itu juga pasti untuk kepentingan bersama agar masyarakat juga mengetahui ini kegiatan yang dilakukan Pak PJ selama 1 tahun 5 bulan ini apa saja, lalu perkembangannya seperti apa. Nah, mengenai media sosial dan juga kegiatan-kegiatan yang telah Pak PJ lakukan pasti banyak sekali prestasi. Nah, saya akan menanyakan mengenai prestasi apa saja yang Sukabumi raih selama masa Pak PJ Wali Kota menjabat, tapi ini akan saya minta jawabannya di segmen selanjutnya nih Pak. Mohon sabar dulu, ditunggu dulu jawabannya. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Sapa Sukabumi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani, dan kita masih di Sapa Sukabumi. Tak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Tadi pembahasan terakhir kita mengenai prestasi apa saja sih yang diraih oleh Kota Sukabumi selama masa jabatan Bapak PJ Wali Kota selama kurun waktu 1 tahun 5 bulan. Nah, jadi kira-kira ini Pak PJ,
boleh diceritakan prestasi apa yang sudah diraih selama masa kepemimpinan Bapak di Kota Sukabumi ini? Secara rinci barangkali saya tidak bisa menyampaikan ya, karena sebetulnya intinya tugas ini bukan mencari prestasi ya, Betul. tapi bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Tapi di beberapa suasana tertentu saya suka dipanggil oleh pusat, termasuk oleh Kementerian Keuangan, oleh Depdagri gitu untuk menerima penghargaan. Alhamdulillah penghargaan terakhir adalah peningkatan terbesar pendapatan asli daerah. Ya, jadi nilai pendapatannya persentase terbesar itu. Ya, progresnya bukan berarti jumlah angkanya, tapi peningkatan yang terbesar itu alhamdulillah menjadi prestasi tersendiri, dapat penghargaan dari Kementerian Keuangan ya. Itu adalah hasilnya adalah dana transfer daerah meningkat gitu. Itu salah satunya. Yang keduanya saya menjadi green leadership untuk pembangunan Kota Sukabumi hijau. Itu juga saya mendapatkan. Terus di beberapa di tingkat provinsi juga banyak, tapi barangkali nanti bisa dijelaskan ya oleh Diskominfo karena data-data yang dimiliki begitu banyak, dan juga Pemkot Sukabumi juga dari peringkat baik dalam penerapan sistem merit nih. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa implementasi pemanfaatan tim penilai kinerja atau Baperjakat itu sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah sistem merit kita juga bisa meningkat. Ya, juga pemerintah Kota Sukabumi raih penghargaan kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman. Itu ya. Kalau dibacakan kelihatannya cukup banyak ini. Panjang sekali, banyak Sukabumi sekali. raih penghargaan Green Leadership tadi sudah saya sampaikan. Betul. Ya, barangkali yang lainnya nanti bisa disampaikan oleh Diskominfo. Dan kita salah satu untuk bidang komunikasi adalah terinformatif dari Komisi Informasi Daerah ya. Karena saya paling senang gitu di kebiasaan saya dengan media itu dekat gitu ya. Makanya silahkan tanya di media kalau ada yang menghubungi saya baik secara kedinasan maupun secara pribadi gitu. Langsung menghubungi WA saya tidak bisa menolak. Ya, sepanjang itu memang pertanyaannya bisa kami jawab gitu. Jadi memang dari dulu dengan media itu sangat dekat gitu. Betul. Oke, Pak Rahmat, tadi sempat senggol sedikit mengenai prestasi, karena kan yang memiliki data terlengkap ini adalah Diskominfo. Ini boleh dijelaskan sedikit lagi kira-kira prestasi apa saja yang sangat membanggakan yang pernah Diskominfo sebarluaskan dan bagikan kepada masyarakat Sukabumi ini? Iya, jadi memang terkait dengan prestasi pemerintah Kota Sukabumi selama dipimpin oleh beliau ini banyak sekali. Kami pernah menginventarisir itu jumlahnya lebih dari 80 kalau yang bersifat dapat penghargaan, piala atau apapun bentuknya ya. Ada yang untuk perorangan sendiri, untuk beliau, untuk pemerintah kota, dan untuk di level SKPD gitu. Ini dari mulai level lokal, kemudian provinsi, nasional, dan bahkan internasional. Kami sudah inventarisir. Terkait dengan yang berkaitan dengan Diskominfo, ada yang kita percaya nggak percaya, tetapi saya bangga gitu loh. Kemarin kita dievaluasi oleh Ombudsman sebagai lembaga publik yang paling responsif urusan menata kelola pengaduan berbasis elektronik, pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Jadi kita dianggap sebagai lembaga publik yang paling responsif se-Jawa Barat, karena rata-rata lama responnya itu kurang dari 1 hari, 0,8 hari. Jadi kita sudah respon, begitu masyarakat mengadu, paling tidak kita sudah respon. Memang tindak lanjut sempurnanya itu berbeda-beda tergantung jenis aduannya lah. Kalau aduan infrastruktur kan pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau aduannya ringan kita segera tindak lanjuti, tapi responnya kita cepat. Alhamdulillah kita dinilai baik oleh Ombudsman sebagai lembaga publik yang paling responsif se-Jawa Barat tahun 2024 kemarin. Tetapi bagi kami, tadi disampaikan Pak PJ Wali Kota ya, jadi kami bekerja untuk masyarakat, membahagiakan masyarakat. Sebenarnya penghargaan itu
bonus lah ya. Bonus, Itu. betul. Jadi bagi kami justru prestasi selama dipimpin Pak Tutus itu, Pak Tutus ini sering memprioritaskan kami, menyemangati kami untuk menjadi super team, bukan Superman. Jadi prinsip kolaborasi dan sinergitas lah yang utama dalam mengerjakan setiap hal itu. Pastikan semua dilaksanakan secara kolaboratif. Dan alhamdulillah itu terbentuk dalam tata kerja kami, pola kerja kami selama ini. Itu berkat beliau lah. Itu merupakan prestasi yang tak ternilai menurut saya. Kemudian juga Pak Tutus ini menurut saya prestasi yang membanggakan juga sebagai pemimpin yang humble ini. Prinsip kepemimpinannya egaliter lah. Kita bisa berhubungan dengan beliau itu tanpa sekat, tidak seperti pimpinan dengan staf. Itu merupakan prestasi yang tidak ternilai dibandingkan dengan penghargaan penting lah itu. Tapi mungkin itu yang terasa bagi kami sebagai prestasi beliau juga gitu selama memimpin pemerintah Kota Sukabumi gitu. Oke. Siap. Itu mungkin dari saya. Oke, siap. Sekarang saya akan ke Ibu Ros. Ibu sebagai dokumentasi pribadinya Bapak PJ nih, pesan dan kesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Pak PJ Wali Kota ini? Pesan dan kesan. Selama, aja dulu ya. Betul, bangga. Kesannya teramat baik. Beliau begitu istimewa, seorang pemimpin yang tegas, tapi juga beliau bisa menjadi sebagai orang tua bagi kami, khususnya untuk tim Dokpim ya. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa teratasi berkat salah satu adalah kedekatan mungkinnya secara emosional, sehingga kasarnya kami tidak asa-asa gitu, kalau ada permasalahan langsung curhat ke Bapak dan langsung ditanggapi. Alhamdulillah, itu salah satu kelebihan. Dan termasuk juga Ibu PJ, beliau juga sosok yang sangat baik, seorang ibu yang selama ini nggak ada bandingannya lah selama saya bertugas di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan beliau, kebaikan Bapak, kebaikan Ibu juga menjadi ladang amal kebaikan dan senantiasa beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian juga sebagai rasa bangga kami, saat ini kami juga sedang proses menyusun sebuah buku yang penulisnya adalah Kang Warsa. Masih proses Pak, masih proses ISN. Insya Allah nanti kalau sudah beres diperlihatkan, dan sebagai cenderamata dari tim Dokpim mungkin. Sekali lagi sekalian nih, mohon maaf atas nama tim Dokpim atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas semua kebaikan Ibu dan Bapak. Itu aja mungkin. Ini sebagai bukti bahwa kedekatan Pak PJ bersama kepala pemerintah lainnya juga ini sangat dekat sekali dan erat sekali, mungkin seperti keluarga ya Ibu. Betul. Ya, betul. Nah, terakhir nih Pak PJ, karena Wali Kota Sukabumi ini sudah ada yang baru, sudah ada Wali Kota terpilih. Boleh disampaikan pesannya untuk Bapak Wali Kota terpilih ini apa? Ya, pesannya mudah-mudahan apa-apa yang selama ini sudah kami lakukan bersama juga bisa dilanjutkan, dan barangkali pasti setiap pemimpin ada kekurangannya, barangkali bisa diisi penyempurnaannya oleh Wali Kota yang insya Allah akan dilantik tanggal 20 Februari ini ya. Jadi saya berpesan setiap permasalahan pasti ada solusi. Terpenting dikomunikasikan dan jelas solusi yang dibuatnya gitu, agar juga karena kan saya hafal tingkat pemahaman, tingkat pendidikan, prestasi yang dimiliki oleh beberapa kepala perangkat daerah itu sudah mumpuni, tinggal barangkali instruksinya itu jelas. Terus juga hal-hal yang ingin dicapai, hal yang permasalahan yang dipecahkan itu bisa betul-betul menerima juga masukan dari beberapa kepala OPD. Karena saya yakin kita pemimpin bukan Superman, tapi super team. Tanpa dukungan semua pihak akan sulit sekali menemukan solusi yang akan dihadapi. Karena berbagai macam permasalahan pasti terjadi, sosial, politik, budaya, ekonomi dan lain sebagainya, itu menjadi tantangan tersendiri sebagai kepala daerah. Tapi saya yakin ya masyarakat percaya kenapa bisa terpilih,
karena sudah meyakini dan berharap banyak kepada Wali Kota Pak Haji Ayap Jaki dan Pak Bobi untuk memimpin 5 tahun ke depan Kota Sukabumi lebih baik lagi. Betul. Amin. Terakhir Pak, closing statement untuk warga Sukabumi. Ya, untuk warga Sukabumi, terima kasih supportnya, dukungannya, dan mohon doa. Kami besok hari akan kembali ke Bandung melaksanakan tugas sebagaimana sebelum dilantik menjadi PJ ini. Dan kami juga sama-sama mendoakan agar Kota Sukabumi bahagia lahir dan batin. Amin. Itu menjadi harapan kita semua juga. Seluruh masyarakatnya, seluruh pemimpinnya juga bisa bahagia dan juga makmur pasti sejahtera. Oke, terima kasih Pak PJ Wali Kota telah bergabung bersama kita. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Diskominfo Bapak Rahmat dan juga Ibu Ros selaku tim dokumentasi pimpinan. Saudara, itu dia Sapa Sukabumi kali ini. Banyak sekali hal yang menarik dan juga pembahasan yang menarik mengenai perjalanan panjang 1 tahun 5 bulan yang telah dilakukan oleh Pak PJ Wali Kota bersama seluruh pemimpin daerah di Kota Sukabumi. Semoga seperti harapan kita semua, Kota Sukabumi bisa menjadi kota yang lebih baik lagi, yang lebih bahagia lagi, yang lebih ceria lagi. Saya Anissa Nurul Fitriani, sampai bertemu di Sapa Sukabumi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.